Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat sehat, zahir batin, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Tak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan ke baginda alam, Nabi besar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya dan para sahabatnya dan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui umatnya sebagai umat yang mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari ini kita semua kalayan irodat dan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul dalam acara mengikuti kajian Islamiyah pasaran kitab Akhlaqul Banin. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan yaitu bab nubdatun min ahlakihi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulai, marilah kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan hadiah kepada pengarang kitab atau musannif Akhlaqul Banin yaitu Syekh Ahmad Umar bin Ahmad Baroja. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jiwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati Sayyidina Kyai Haji Hanafi bin Haji Samsuri wa usulihim wa qurihim wa nafana bihim wa biulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai kajian pasaran kitab Akhlaqul Banin, Nubdatun min Ahlakihi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Nanti diikuti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nubdatun min ahlakihi sallallahu alaihi wasallam. Sekilas tentang akhlak beliau, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hasanal muammalati li ashabihi. Akhlak beliau terhadap para sahabat dan masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat baik dalam bergaul dengan para sahabatnya. Ya batasimu fi wujuhihim wa yubasituhum. Beliau tersenyum kepada mereka dan bersikap ramah serta terbuka. Wa yabdauhum bisalami, dan beliau selalu mendahului salam. Wal musafahati, dan berjabat tangan. Wa yusiruhum ala nafsihi, dan mengutamakan mereka daripada dirinya sendiri. Hatta ahabbuhu aksara min anfusihim wa auladihim, hingga mereka mencintainya lebih daripada diri dan anak-anak mereka. Wa kana yahtarimul jara, dan menghormati tetangga. Wa ya'muru bil ihsani ilaih, dan memerintahkan berbuat baik kepada mereka. Wa qala marwatan li ahadi ashabihi, pernah bersabda kepada seorang sahabat, ida tobahta marokatan faksir ma'aha, jika engkau memasak kuah, perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad dironaka, dan perhatikanlah tetanggamu. Wa kana yakrid dhaifa, dan memuliakan tamu. Wa yuhsinu ila aqaribihi, dan berbuat baik kepada kerabatnya. Walamma ja'at ilaihi murdi'atuhu sayyidatuna Halimatus Sa'diyatu radhiyallahu anha, ketika ibu susunya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha datang, wa huwa jalisun, sementara beliau sedang duduk, basato laha ridaahu, beliau membentangkan selendangnya untuknya. Wa qada hajatiha, dan memenuhi kebutuhannya. Wa kana yuhillu
Kana yanzur ammahu ammahu al-abasa al-abasa ijlalal walidi ijlal walidi wal walidati wal walidati dan menghormati pamannya dan menghormati pamannya Al-Abbas ibnu Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib Abdul Muthalib sebagaimana sebagaimana penghormatan penghormatan kepada ayah kepada ayah dan ibunya. dan ibunya. Mari kita dengarkan ulasan nubdatun min ahlakihi, sekilas atau sebagian min ahlakihi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan hanya sebagian. Dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luas. Diibaratkan seperti lautan. Kalau diibaratkan dengan para rasul dan nabi-nabi terdahulu, itu akhlak dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan satu tetes, satu siuk dari lautan. Makanya kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ini diceritakan sebagiannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Walaupun sebagian, ada satu atau dua, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanal muamalati li ashabihi. Akhlak beliau, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanal muamalati li ashabihi. Nabi itu sangat baik dalam bergaul dengan para sahabatnya. Nabi itu sangat baik bergaul dengan para sahabatnya. Yang dinamakan sahabat itu adalah manusia yang pernah ketemu atau melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun 1 menit, walaupun 1 detik, asal mereka pernah melihat, pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibarengi dengan keimanan, maka dinamakan sahabat. Beliau itu sangat bagus akhlaknya kepada sahabat. Yang dinamakan bagus diantaranya apa? Ya batasimu fi wujuhim wa yubasituhum. Yang pertama, Nabi itu yabtasimu fi wujuhim wa yubasituhum. Beliau selalu tersenyum ketika bertemu dengan sahabat dan orang-orang lain dan sekitarnya. Yabtasimu fi wujuhihim wa yubasituhum. Itu beliau. Jadi kelihatannya enak gitu ya. Ketika melihat wajah beliau, itu kelihatannya enak, kelihatannya adem. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat menerangi dohir dan batin. Fi wujuhihim wa yubasituhum. Itu satu diantaranya, beliau selalu tersenyum kepada sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yabdahum bisalami. Ketika bertemu dengan sahabat, wa yabdahum bisalami, dia itu selalu mengawali dengan salam, selalu memberi salam kepada sahabatnya. Wal musafahati, sesudah memberi salam terus berjabat tangan, sasalaman. Jadi yang kedua, selalu memberi salam. Itu akhlaknya beliau. Jadi kita
itu di mana-mana ketemu sama orang lain, mau dia itu anak kecil atau teman atau orang dewasa, berilah salam. Mana ucapannya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Itu artinya. Assalamualaikum. Itu kita selalu membaca salam. Karena dalam Al-Quran diceritakan, wa idza huyitum bi tahiyatin fayyu bi ahsana minha aw rudduha aw ruddaha. Di mana-mana engkau diberi penghormatan berupa salam, maka fayyu bi ahsana minha, maka jawablah bi ahsana minha, kalawan lebih bagus, atau ruddaha atau setara atau sama. Tegasna, kalau ada orang lain memberi salam kepada kita dalam ucapan assalamualaikum, maka kita setidaknya minimalnya kita menjawab sama. Kalau ada yang membaca salam, assalamualaikum, jawabnya assalamualaikum salam. Minimalnya sama. Ada yang lebih bagus, dilebihkan. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bagus ya. Atau ada yang memberi salam assalamualaikum warahmatullahi, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bagus ya. Kita harus lebih bagus, dilebihkan. Itu membaca salam. Itu sesama muslim. Kalau seandainya orang non muslim memberi salam kepada kita, maka kita jawab. Ada tuntunannya, yaitu kalau kita ada non muslim memberi salam kepada kita, assalamualaikum, kita menjawab waalaikum, itu ya, waalaikum. Itu tentunya salamnya. Maka biasakanlah ketika kita bertemu dengan orang lain, walaupun kita sebentar ya, walaupun sebentar kita memberi salam, mendoakan keselamatan. Jangan selamat pagi, selamat sore, atau anak-anak gaul dikatakan ini ya sama temannya, halo, bray, cok. Itu bahasa-bahasa gaul ya, anak muda sekarang gitu. Ganti dengan salam. Nah, salam itu doa. Itu mendoakan sesama muslim. Ketika kita bertemu dengan orang lain, bahkan ketika kita mau bertamu atau kita mau pulang ke rumah, biasakan ya, sehabis sekolah kita pulang, buka pintu assalamualaikum, itu ya. Biasakan itu, assalamualaikum. Mau keluar rumah, beri salam, assalamualaikum, kepada bunda, kepada ayah ya, yang ada di rumah, atau kepada adik kalau tidak ada ayah dan bunda, kepada adik-adiknya. Mau berangkat sekolah, assalamualaikum. Pulang dari sekolah, assalamualaikum. Harus dibiasakan, karena itu kebiasaan yang sangat-sangat baik. Berilah salam. Itu ya, memberi salam kepada orang lain.
mau itu kita pulang ke rumah. Bagaimana kalau tidak di rumah tidak ada orang, bundanya tidak ada, ayahnya tidak ada, adik-adiknya tidak ada. Kalau yakin tidak ada orang, sama kita memberi salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu ya. Kepada orang mati sama. Ketika kita melewati kuburan, tanah mati, salam. Assalamualaikum ya dara qaumi mu'minin antum salafun wa nahnu insyaallah bikum la ikun. Kita doakan orang mati itu ya, yang di dalam kubur gitu. Dia itu menyaksikan kita. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat kita. Yang memberi salam, yang apalagi yang bacaan-bacaan ya, bacaan yang disolatkan kepada ahli kubur, yaitu merasakan. Maka doakanlah sama itu. Di sini yabda'uhum bisalam wal musafahati. Jangan disingkat ya. Assalamualaikum disingkat jadi kum. Nah, supaya gitu kan kum. Saking hoream-horeamna kum. Jawabna teh lam gitu. Itu apa ya? Disingkat gitu. Kum lam ya gitu. Kasih ini sempurna aja. Assalamualaikum gitu. Supaya jadi doa. Kan assalamualaikum tadi teh semoga keselamatan untuk assalamualaikum. Itu ya. Itu tata cara untuk salam. Dahulu ketika Nabi duduk sama sahabat, itu di luar ada sahabat masuk ikutan dalam suatu majlis Rasul. Lalu itu sahabat membaca salam, Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam warahmatullah. Terus duduk itu sahabat, kata Nabi, Asrun 10. Asrun itu 10. Terus buatmu 10. Ada lagi kedua sahabat masuk memberi salam, Assalamualaikum. Maka dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam warahmatullah. Terus duduk itu sahabat, terus kata Nabi, Isruna 20. Ada lagi sahabat yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di parat. Maka duduk terus dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, salasuna 30. Itu nilai pahalanya beda-beda. Kalau kita membaca Assalamualaikum nilainya 10. Kalau ditambah lagi Assalamualaikum warahmatullah, itu nilainya 20. Kalau disempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nilainya salasuna 30. Itu kata Nabi. Maka biasakan yang lebih bagus, yang lebih afdal yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya. Itu yang kedua. Itu sifat Nabi suka memberi salam. Yang ketiga, wa yusiruhum ala nafsihi. Beliau Nabi itu selalu mengutamakan atau mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Apa itu dalam hal dunia, soal makanan, soal minuman, itu beliau selalu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Memilih orang lain, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ketika beliau punya makanan, lurak lirik,
ke depan, belah kiri ke kanan. Adakah orang lain di sebelah kiri? Adakah orang lain di sebelah kanan? Adakah di depan ada orang lain? Kita itu mempunyai makanan, tawarin, mau nggak ini, mau nggak ini, mau nggak ini. Sedangkan dia itu sama butuhnya makanan. Maka tawarin sama orang lain. Kita baik itu ya. Kalau punya jajanan, gitu. Ada teman kita yang tidak jajan karena tidak punya uang, sok tawaran. Artinya bukan kita tidak butuh kepada makanan itu, kita butuh. Sebab jajan teh butuh, pengen jajan, pengen makan, yaitu jajan. Sok tawaran. Itu teman kita tidak kebeli makanan itu, tawarin. Ini mau, gitu ya. Sepotong, separuh aja, separuh, ini separuh, gitu. Itu ya, itu sangat bagus. Mendahulukan orang lain daripada kebutuhannya diri sendiri. Seperti kita mau kemana itu, mau ke jalan-jalan ya, mudik, naik bus. Dalam bus itu kita mendapatkan tempat duduk nyaman. Ketika itu ada orang yang lebih tua, nenek-nenek atau kakek-kakek, tidak mendapatkan tempat duduk, kita bisa duduk. Nenek-nenek belakang itu tidak bisa duduk karena penuh. Kalau sikap kita gimana? Yang bagus itu yang dicontohkan oleh Nabi. Persilakan dia itu duduk karena dia itu lebih lemah, lebih tua. Mau orang hamil, ibu hamil ya, berdiri, kita enak duduk, gitu. Persilahkan duduk. Gitu. Itu sangat bagus. Itu adalah sifat isar. Isar itu memilih orang lain daripada dirinya sendiri. Itu dalam hal itu ya. Kecuali dalam hal ibadah. Kalau dalam hal ibadah, kita harus dahulu fastabiqul khairat. Dalam kebajikan, dalam kebagusan itu, kita yang lebih dahulu. Gitu. Seperti mana? Seperti kita mau berjamaah di masjid ya. Itu jajaran pertama itu ada bolong, mai satu orang. Kita di belakang dan teman kita dan teman-teman yang lain. Kita tidak usah mempersilahkan kepada teman kita tidak mengisi jajaran yang pertama, jangan itu. Kita dulu paribut-ribut, paburu-buru, jajaran pertama kita isi. Sampai itu jalan ibadah. Ya, jalan ibadah. Dalam hal ibadah. Jangan menyuruh orang lain, jangan bersilakan orang lain. Masuk aja. Gitu. Itu dalam hal ibadah. Dalam hal seperti itu, jangan mengutamakan orang lain. Kita dulu. Karena kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat, berburu-buru dalam kebaikan. Sebab sop pertama, jajaran pertama itu lebih baik daripada sop kedua. Jajaran yang kedua. Gitu ya. Jadi tidak semuanya mengutamakan orang lain itu bagus. Tidak semuanya mengutamakan orang lain itu bagus. Itu ya. Itu yang wa yusiruhum ala nafsihi hatta buhu aksara min anfusihim mauladihim, sehingga mereka mencintainya lebih daripada dirinya dan anak-anaknya. Jadi mengutamakan orang lain itu nabi, sifat nabi. Lebih mencintai orang lain gitu dalam hal dunia daripada dirinya sendiri dan daripada keluarganya dan anak-anaknya. Itu adalah sifat nabi. Terus wa kana yatrimul jaro,
Sifat yang seterusnya wa kana yahtarimul jaro. Dia itu nabi suka yahtarimul jaro, suka mengutamakan, suka menghormati tetangganya. Nabi itu suka menghormati tetangganya, berbuat baik kepada tetangga. Baik itu tetangga dekat, tetangga jauh, baik itu tetangga kerabat kita, orang tua kita yang dekat sama rumah kita, semuanya dihormati. Bahkan wa yamuru bil ihsani ilaihim. Bahkan Nabi itu memerintahkan kepada kita supaya berbuat baik kepada tetangga. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bisa tuh, lamun kita hidup sendiri di rumah, sorangan, teu aya tetangga. Jadi hirup nate di hutan, misalkan sendiri aja gitu. Bisa tuh? Tidak bisa. Kita memerlukan orang lain. Ketika kita perlu makanan, butuh kepada orang lain. Kita membutuhkan ini untuk berbuka puasa, kita membutuhkan orang lain. Membutuhkan rujak, membutuhkan sirup, gitu. Kita tidak bisa membuat kan? Harus mencari warung dekat orang lain. Tuh, kita selalu membutuhkan orang lain. Ketika kita sakit, butuh orang lain, butuh dokter, butuh tetangga. Ketika kita tertimpa kemusibatan, ya kita butuh orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Terutama kita membutuhkan tetangga. Makanya dari itu Nabi memerintahkan wa ya'muru bil ihsani ilaihi. Nabi memerintahkan supaya berbuat baik kepada tetangga. Malah wa qala maratan li ahli ashabihi. Malah Nabi merintahkan kepada salah satu sahabatnya, idza tabahta maraqatan falsir maha. Di mana kamu memasak makanan yang berkuah, faksir maha, maka perbanyaklah airnya, jangan sedikit. Jika kamu memasak makanan yang berkuah, perbanyaklah airnya. Itu berkuah ya. Atau kita membuat itu minuman untuk berbuka puasa, rujak, perbanyaklah airnya dan gulanya. Gulanya supaya manis ya. Airnya banyak tapi gulanya sedikit, pantai enak gitu. Berbanyaklah airnya supaya apa? Supaya kebagian tetangga, bukan untuk diri sendiri, tapi liriklah sekeliling kita, liriklah sekeliling rumah kita. Itu ada tetangga, di depan ada tetangga, di kiri ada tetangga, itu ya, di kanan ada tetangga, di belakang ada tetangga. Kasih. Tidak usah banyak-banyak, lebih bagus banyak ya. Mencicipi aja sudah senang, senang mencicipi. Sedikit sudah senang itu tetangga ya. Idza tabahta maraqatan falsir maha, maka perbanyaklah airnya. Kata Nabi, bila kamu mempunyai makanan untuk satu orang, per satu orang, maka itu cukup untuk 2 orang. Bila kamu mempunyai porsi makanan untuk 2 orang, maka itu bisa cukup untuk 3 orang. Bila kamu mempunyai makanan porsi 4 orang, itu bisa cukup untuk 5 orang, bahkan lebih. Bahkan cukup untuk 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Jadi makanan porsi 4 orang itu bisa cukup untuk 8 orang. Ya. Idza tabata maraqatan fasir maha wa tahajjironaka.
Terus Nabi memerintahkan supaya berbuat baik kepada tetanggamu. Kat mulai. Terus apalagi? Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wa kana yakrid dhaifa. Selanjutnya akhlak yang perlu ditiru, akhlak bagus yaitu kana yakrid dhaifa, memuliakan tamu. Ada ungkapan tamu itu raja, perlu kita hormati. Ketika kita kedatangan raja, kita harus menghormatinya. Tamu itu raja, maka tamu itu wajib kita hormati, muliakan. Dengan apa? Ya dengan kata-kata bagus. Kalau punya makanan, kita sodorkan makanannya. Kalau tidak punya makanan, setidaknya kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu. Itu ya, wa kana yakrid dhaifa. Tuh. Terus apa lagi? Wa yusinu ila qaribihi. Sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusinu ila qaribihi. Beliau itu selalu bagus ila qaribihi, ke kerabat-kerabatnya. Adik kepada kerabat-kerabatnya. Itu beliau suka menghormati dan membaguskan kerabat-kerabatnya. Walamma ja'at ilaihi murdiyatu sayyidatuna Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Di suatu hari datanglah seorang murdiatun, ibu susunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Disingkat Siti Halimah. Jadi Siti itu singkatan ya dari apa? Sayyidatuna. Gusti kurang sadayana. Sayyidatuna. Itu bagus ya Siti, ngaran Siti. Sitina Siti Komariah, itu bagus. Sayyidatuna Komariah. Ini Sayyidatuna Halimah. Kalau di Sunda itu Siti ya. Bagus itu namanya. Sayyidatuna Halimah, beliau baginda Rasul kedatangan ibu susunya yaitu Sayyidatu Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu adalah ibu susunya yang menyusui Nabi. Berapa tahun itu? Sekitar 4 atau 5 tahun. Nabi itu pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu adalah seorang kuli nyusuan anak orang lain gitu. Kuli nyusuan. Ketika itu Halimah Sa'diyah air susunya kering. Kurang mah peot gitu nya, cenah teh aya caian. Terus sama teman-temannya itu Halimah Sa'diyah pergi ke kota Mekah untuk menawari susu. Sedangkan susunya itu sudah kering. Datang ke kota Mekah gitu. Orang lain sudah dapat. Ini tinggal Halimah Sa'diyah. Ini melihat seorang anak yatim yaitu baginda Rasulullah SAW. Diambillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dibawalah ke kampungnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau menyusui Nabi Muhammad, itu air susunya mendadak lebat. Yang tadinya kering, yang tadinya peot, sekarang makin lebat.
air susunya itu jadi lebat, jadi banyak ketika mau menyusui Nabi. Itu diantaranya mujizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diberilah susu itu Nabi, kenyal segar. Itulah diantara mujizat Nabi Muhammad. Ketika menyusui Nabi Muhammad, itu berbagai keuntungan itu banyak diraih oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu kampungnya itu tandus sekali. Ketika didatangi oleh bayinya Rasul, itu ngadak-ngadak tanahnya jadi subur, kambingnya jadi mulus, yang tadinya kering, yang tadinya kambingnya kering gitu, kecil, sekarang jadi montok gitu. Jadi subur kambingnya itu. Itu diantaranya mujizat Nabi Muhammad ketika kecil. Itu selama 4-5 tahun. Ketika sudah dewasa, berpisah dengan Sayyidah Halimatus Sa'diyah, datanglah Sayyidatu Halimah Sa'diyah kepada Rasul ke kota Mekah. Ketika itu wahwa jalisun, Nabi itu ketika itu sedang duduk. Ketika kedatangan Halimatus Sa'diyah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang itu. Nabi itu senang kedatangan Siti Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susunya. Tidak lama-lama Rasul itu kan memakai selendang ya, selendang. Sorban sama selendang itu beda ya. Kalau sorban itu kain yang dipakai di kepala, itu sorban sebutnya. Kalau kain yang dipakai di pundak gitu ya, itu disebutnya selendang. Ketika Halimah Sa'diyah datang kepada Rasul, dipersilahkan duduk, lalu dibentangkan selendangnya. Tidak dengan karpet ya, tidak dengan itu tikar, langsung selendangnya dibuka lalu dibentangkan. Oh, silakan duduk. Wahai Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, Halimah Sa'diyah, silakan. Sesudah itu bercerita anu ya gitu. Baqadu hajatihima, segala pengebutuhnya Siti Al-Halimatus Sa'diyah dicumponan, terus dipenuhi segala kebutuhannya. Itu sangat baik sekali ya Rasul kepada ibu susunya. Wa kana yuhillu ammahu al-Abbas izlala walidi wal walidati. Dan suatu ketika yuhillu ammahu al-Abbas, datanglah pamannya yaitu Abbas bin Abdi Al-Muttalib, pamannya Nabi. Itu Ibnu Abbas, Al-Abbas itu adalah adiknya ayah Kanjeng Nabi, adiknya Sayyid Abdullah datang bersilaturahmi kepada Nabi. Ketika datang itu biasa idlala walidi wal walid, dihormati pamannya Al-Abbas bin Abdi Al-Muttalib. Itu dihormati idlala walidi wal walidati, menghormatnya seperti kepada ayah dan ibunya. Ketika datang Siti Halimatus Sa'diyah seperti ibunya, dihormatinya. Ketika datang pamannya yaitu Abbas Ibnu Abdul Muttalib datang kepada Rasul, dihormati sebagaimana menghormatinya anak kepada bapak. Ketika datang Halimatus Sa'diyah, menghormati sebagaimana anak kepada ibunya. Itu adalah salah satu sifat akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah diantaranya ya, mudah-mudahan kita sesudah mendengar secelumit, sekilas akhlak Rasul, kelawan ada apa itu barokahnya gitu. Bulan suci Ramadan kita bisa dapat mengamalkannya. Walaupun satu, walaupun dua, tiga, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian ya dari saya perwakilan guru AKPK dari SDN 1 Gunung Karung, Kecamatan Maniis. Mudah-mudahan semua yang dikatakan yang salahnya mudah-mudahan dapat ampunan. Kalau ada yang benernya mudah-mudahan jadi suatu ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi nafa'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bitalumin tawassalna bitalimin antar zuqana wasi'ah wa antar zuqal